Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik kan? Kalau Bu Guru nanya bagaimana kabarnya hari ini, kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, jadi pada hari ini insya Allah Bu Guru akan menyampaikan materi melalui video. Nah, kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tema 3, pembelajaran 3 mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Oke, langsung saja ke bagian tumbuhan yang pertama, yaitu akar. Nah, jika kita melihat bagian tumbuhan yang berdiri di atas permukaan tanah ataupun permukaan air, maka kita hanya melihat beberapa bagian tumbuhan saja. Nah, akar sebagai salah satu bagian tumbuhan yang tidak tampak karena berada di dalam tanah. Nah, pada waktu kita menanam tanaman, jika akarnya mulai tumbuh, berarti tanaman tersebut hidup dan kita bisa melihat suatu saat tanaman itu bertambah besar. Lantas, apa itu akar? Ada yang tahu? Akar merupakan bagian tumbuhan yang arah tumbuhnya ke dalam tanah. Nah, akar juga memiliki bagian-bagiannya. Yang pertama ada batang akar. Ini Bu Guru tifo ya, bukan batang ajar, tapi batang akar atau inti akar. Nah, yang kedua ada tudung akar atau ujung akar. Yang selanjutnya ada rambut akar. Nah, terus fungsi akar buat apa sih Bu Guru? Ada yang tahu nggak? Fungsi akar itu yaitu untuk menyerap air dan zat hara dalam tanah, kemudian untuk memperkokoh tumbuhan, serta menjadi alat pernapasan bagi tumbuhan itu sendiri. Nah, itu adalah fungsi dari akar. Lanjut ke bagian tumbuhan yang kedua, yaitu batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang menjadi tempat keluarnya daun, bunga, dan buah. Nah, batang itu memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu batang basah, yang kedua batang berkayu, dan yang ketiga batang rumput. Apa yang membedakan dari ketiganya? Yang pertama, batang basah. Tumbuhan yang batang basah ini memiliki batang yang lunak dan berair. Contohnya seperti apa? Seperti bayam. Nah, bayam ini kan batangnya bisa kita makan karena sifatnya itu yang lembek, yang tidak keras. Kemudian yang kedua ada tumbuhan batang berkayu, yaitu tumbuhan yang mempunyai kambium. Nah, kambium itu apa? Yaitu bagian di dalam batang yang hanya dimiliki oleh tumbuhan berbatang kayu. Contohnya seperti apa? Pohon jati, pohon jambu, rambutan, nangka, mahoni, dan sebagainya. Nah, jenis batang yang ketiga ada batang rumput. Nah, batang rumput ini mempunyai ruas-ruas yang nyata dan sering berongga. Contohnya seperti apa? Seperti tanaman padi dan rumput-rumputan. Nah, seperti bagian-bagian lainnya, batang juga memiliki kegunaan. Kegunaan batang yang pertama yaitu sebagai tempat tumbuh daun, bunga, dan buah. Yang kedua, sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Yang ketiga, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya ketela rambut dan sagu. Lanjut bagian tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Apa itu daun? Daun merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh dari batang. Nah, daun itu biasanya berbentuk tipis melebar dan berwarna hijau. Kemudian apa aja sih bagian-bagian dari daun? Ada tunas, ada urat daun, ada ujung daun, ada tepi daun, ada tangkai, dan ada
penumpuk, kemudian ada tukang sayur. Ya Allah. Nah, apa sih fungsi daun? Daun itu berfungsi sebagai alat pernapasan tumbuhan dan menjadi tempat berlangsungnya proses penguapan. Selanjutnya ada bunga. Apa itu bunga? Bunga merupakan alat perkembangbiakan secara kawin pada tumbuhan. Nah, bunga itu tersusun atas beberapa bagian. Ada bunga sempurna dan ada bunga tidak sempurna. Nah, bunga sempurna itu harus memiliki putik dan benang sari, sedangkan bunga yang tidak sempurna hanya memiliki salah satu saja. Kemudian ada bunga lengkap. Nah, bunga lengkap ini memiliki 4 bagian, yaitu kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Nah, saat bunganya belum mekar, mahkota itu akan dibungkus oleh kelopak bunga. Nah, pernahkah kalian melihat mahkota bunga? Tentu pernah dong. Mahkota bunga itu memiliki bentuk dan warna yang beragam. Contohnya seperti di bunga mawar ada warna merah, putih, kuning. Nah, itu merupakan mahkota bunga. Nah, mahkota bunga juga biasanya memiliki bentuk dan warna yang indah. Nah, oleh karena itu akan menarik perhatian serangga, misalnya kupu-kupu dan lebah. Kedatangan mereka itu sangat membantu terjadinya penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Nah, terus apa sih kegunaan bunga, Bu Guru? Kegunaan bunga diantaranya dapat mempercantik tumbuhan, kemudian juga bisa menjadi tempat berlangsungnya perkembangbiakan tumbuhan. Nah, lanjut bagian tumbuhan yang terakhir yaitu buah. Nah, di antara anak-anak Bu Guru, ada yang suka buah? Tentu semuanya suka buah ya. Nah, tapi kalian tahu nggak apa itu buah? Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi bakal tumbuhan baru. Kenapa demikian? Karena di dalam buah itu terdapat biji. Nah, biji yang telah matang merupakan bakal tumbuhan baru. Nah, terus bagian-bagian buah itu ada apa aja sih, Bu Guru? Nah, yang pertama ada tangkai, yang kedua ada kulit, yang ketiga ada daging, yang keempat ada biji. Nah, tangkai buah ini fungsinya itu menghubungkan buah dengan batang. Sedangkan kulit buah merupakan lapisan paling luar. Nah, lapisan paling dalamnya ini ada apa? Yaitu daging buah, yaitu bagian buah yang biasanya dapat kita makan. Nah, selanjutnya ada biji. Nah, biji ini umumnya terdapat di tengah-tengah buah. Nah, jadi untuk bagian-bagian tumbuhan sudah Bu Guru jelaskan, yang tadi ada 5, ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, dan ada buah. Sekian materi untuk hari ini, dan untuk tugasnya coba kalian amati tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian, kemudian tuliskan hasil pengamatannya di tabel halaman 21, yaitu mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Tugas yang kedua, setelah kalian melakukan pengamatan tanaman, kalian bisa bertanya kepada bunda kalian tentang tanaman. Nah, kalian ingat kan pertanyaan yang baik itu yang seperti apa? Pertanyaan yang baik itu harus yang baku dan efektif. Baku itu apa? Baku itu harus sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh nih kalimat baku. Kalimat bakunya kan harusnya aku. Nah, misalkan kalian tulisnya di sana ane atau gue. Kalau ane sama gue kan tidak ada di dalam
kamus. Jadi harus menggunakan kalimat yang baku. Contohnya aku, saya, daku. Nah, kemudian kalimat efektif. Kalimat efektif itu yang seperti apa? Yaitu kalimat yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Contohnya dalam kalimat kan ada unsurnya. Subjek, objek, predikat. Itu harus ada di dalam sebuah kalimat. Kemudian di dalam diksi atau pemilihan katanya pun harus tepat. Nah, sekarang tugasnya kalian yaitu membuat daftar pertanyaan dari nomor 1 sampai 10 di dalam tabel halaman 22. Nah, jadi tugas dari Bu Guru ada 2 ya. Yang pertama mengamati tumbuhan, yang kedua membuat pertanyaan mengenai tumbuhan. Nah, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.